Pemirsa, PT J Resources Asia Pasifik Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2003. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Rolando, silakan. Baik, terima kasih Cikal dan pemirsa. PT J Resources Asia Pasifik Tbk pertama kali melantai di bursa pada 22 April 2003 dan kita simak bersama datanya pemirsa. Ya, PT J Resources Asia Pasifik Tbk ini dengan kode PSAB. Ya, seperti tadi saya katakan melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 22 April 2003 ya di papan pengembangan dengan bidang usaha pertambangan sektor mining dengan subsektor metal and mineral mining. Dan selanjutnya kita saksikan bersama ada siapa saja pemegang saham dari PSAB ini. Yang pertama tentunya dari komisaris utama yaitu sebesar 92,5% ya oleh Jimmy Budiarto atau sebesar 24,4 miliar saham dan selanjutnya oleh masyarakat sebesar 1,9 miliar atau sebesar 7,5%. Dan berikutnya kita akan saksikan seperti apa pergerakan nilai saham PSAB di Januari ya, di awal tahun ini yaitu berada di level 308 dan kemudian terus turun. Pemirsa, kita saksikan di Maret sempat berada di 191, bahkan di Mei ini berada di 190 ya. Lalu kemudian meningkatnya cukup tajam gitu ya, cukup tinggi naiknya itu di 266 pada Juli dan kita saksikan pada perdagangan kemarin di 16 November 2020 berada di level 212. Ya, demikian Cikal dan pemirsa yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando atas informasinya. Kita akan lanjutkan perbincangan, pemirsa. Masih bersama dengan pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, kalau tadi berdasarkan data disampaikan rekan Rolando, ini pada periode Maret, Mei, ini mungkin semua korporasi ini akan turun ya karena adanya pandemi begitu. Tapi kok dilihat ketika sudah mencapai titik terendahnya pada bulan Mei begitu kemudian naik cukup signifikan, ini trennya kembali turun begitu. Analisa Anda apa yang terjadi sebetulnya? Memang pandemi itu menjadi salah satu sentimen negatif terhadap berbagai macam sektor, bukan hanya batu bara. Walaupun ada juga sektor yang diuntungkan ya. Okay. Akan tetapi kita ketahui bahwa konsumsi batu bara di tengah pandemi ini walaupun mengalami penurunan lebih jauh, memang kebutuhan terhadap basic need atau kebutuhan dasar konsumsi berdasarkan batu bara itu masih tinggi karena batu bara dapat dihubungkan dengan berbagai macam jenis konsumsi seperti listrik, kemudian penggunaan energi lainnya. Dan diversifikasi penggunaan batu bara saya kira ke depan tetap menjadi pilihan karena ini menjadi salah satu sumber energi alternatif selain memang panas bumi. Dan ke depan memang dan pada pasca pandemi memang konsumsi batu bara walaupun tidak menguat secara agresif akan tetapi tetap berada pada level yang lebih baik dibandingkan setahun yang lalu, karena setahun yang lalu batu bara berada di angka 40 US dollar per metric ton, saat ini berada di angka 62 US dollar per metric ton. Dan itu yang menyebabkan mengapa batu bara tetap menjadi pilihan walaupun kenaikan yang dihasilkan terhadap pertumbuhan harga batu bara dunia belum optimal hari-hari terakhir ini. Oke, mampu nggak sebetulnya J Resources ini kembali ke awal tahun di angka 300-an? Atau setidaknya minimal pada bulan Juli lah Mas di angka 266. Bagaimana Anda realistisnya sampai akhir tahun? Pertama untuk akhir tahun target daripada kinerja harga J Resources ini cenderung menguat terbatas untuk menguji level 220 hingga 230 dari angka saat ini ada pada kisaran angka 212 hingga 215. Nah, mengapa menguat terbatas? Karena satu, kita telah mendekati penghujung tahun di mana November Desember itu menjadi salah satu momen transaksi yang memiliki ruang waktu yang relatif sempit. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan memang walaupun adanya upaya diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi memang secara fundamental pasar masih menilai apakah anak-anak usaha daripada J Resources hasil diversifikasi itu memang menjadi kontributor utama untuk kinerja keuangan
korporasi. Nah, di mana diharapkan hasil daripada diversifikasi usaha yang dilakukan oleh anak usaha ini menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan menjadi kontributor. Nah, itu yang menjadi kata kunci mengapa JR Resources cenderung menguat terbatas untuk menguji level 225 hingga 230 jelang penutupan tahun. Oke, terakhir singkat Mas Luki, rekomendasi Anda untuk saham PSAB seperti apa? Sementara untuk PSAB ini transaksi yang dilakukan adalah transaksi jangka pendek dengan rekomendasi beli dengan target di angka 225 hingga 230 dan kinerja PSAB dalam jangka pendek memang cenderung terbatas. Untuk itu diharapkan durasi waktu tidak terlalu lama, yaitu 1 hingga 2 bulan ke depan. Oke, Mas Luki, terima kasih atas informasinya dan kebersamaannya bersama kami.